Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Moga-moga pagi ini anak-anak sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak sekalian, jangan lupa kondisi COVID-19 masih tersebar dan masih banyak korban-korban yang terkena. Maka anak-anak sekalian agar jangan lupa menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Anak-anak sekalian, bagaimana kita ketahui minggu lalu kita sudah membahas mengenai pentingnya pembelajaran bimbingan karir, serta Bapak juga sudah menyampaikan mengenai pusat-pusat informasi lowongan pekerjaan, sehingga kalian, anak-anak sekalian, tidak kesusahan memperoleh informasi lowongan pekerjaan dan mengirim surat lamaran baik melalui email ataupun langsung melalui pos. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan membahas mengenai pilihan atau pilihan karir yang sesuai dengan tipe kepribadian. Anak-anak sekalian, bekerja itu adalah ibadah. Jadi anak-anak sekalian, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia sama dengan seorang mujahid di jalan Allah. Anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami tentang tipe kepribadian sendiri, serta mampu memilih atau menentukan jenis profesi dengan cara SMART. 2. Siswa dapat mengenali kondisi fisik dan karakter masing-masing, sehingga posisi lamaran apa yang cocok dengan kondisinya tersebut. 3. Siswa dapat melakukan latihan dari sekarang untuk memperkuat fisik dan karakter dalam menghadapi dunia kerja. 4. Siswa dapat mengetahui karakter pekerja seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga pekerja dapat diperpanjang kontraknya atau diangkat menjadi karyawan. Anak-anak sekalian, tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana anak-anak sekalian sebagai lulusan teknologi memilih pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri, ya, dengan istilah SMART, ya. Jadi ketika anak-anak sekalian membuat surat lamaran, memperoleh informasi lowongan pekerjaan, maka ketika menyampaikan surat lamaran harus pertama diketahui, ya, SMART itu istilah singkatan dari pertama spesifik, ya, tentu profesi yang dicita-citakan secara spesifik, ya, jelas, dan profesi itu meyakinkan. Kemudian measurable, dapat diukur, ya. Jadi dalam memilih profesi, ya, pilihlah profesi yang bisa diukur baik buruknya, ya, kemudahannya, kesukarannya yang ada untuk mendapatkan profesi tersebut. Ketika achievable, ya, pilihlah profesi yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesempatan yang ada. Misalkan kemampuan kita di bidang seni, jangan memilih profesi untuk menjadi dokter. Atau kita punya banyak public speaking, ya, kita punya bakat public speaking, tapi kita kuliah kedokteran. Sementara tawaran yang ada adalah menjadi membaca berita di televisi. Maka kita harus lebih mengutamakan bakat dan kesempatan dibandingkan pendidikan. Selanjutnya adalah reality based, ya, dan memilih profesi harus realistis, ya, tidak boleh muluk-muluk. Walaupun cita-cita boleh setinggi langit, tetap saja
kita harus berpijak pada kenyataan. Selanjutnya time base ya. Dalam memilih profesi harus memiliki target waktu. Adanya target membuat kita serius bersungguh-sungguh dalam mencapai profesi yang kita inginkan. Ya, inilah anak sekalian, dalam memilih profesi harus smart. Ya. Selanjutnya anak sekalian, pemilihan pekerjaan atau profesi juga harus dilihat kondisi fisik ya calon pekerja yang biasanya ya, diminta oleh perusahaan. Ya. Satu yaitu tinggi minimal, biasanya perusahaan meminta sekitar 163 dan sampai dengan 165 cm. Selanjutnya nomor 2, berat badan minimal 50 kg. 3, mata tidak minus ya. Jadi hati-hati anak sekalian, sekarang ini banyak anak-anak yang matanya minus gara-gara sering ya, menggunakan HP berjam-jam ya, sehingga lupa waktu ya, sehingga anak-anak sekalian matanya menjadi minus ya. Hampir 2 tahun ini anak-anak sekalian yang melamar ke PTJ waktu tes kesehatannya banyak yang gagal di tes kesehatan, terutama matanya minus ya. Dan hati-hati ketika menggunakan HP pada saat gelap-gelap ya, atau di luar pada saat malam, itu ternyata cahaya HP itu berpengaruh jelek pada mata kita. 4, siap kerja shift pagi, shift siang, atau shift malam. 5, kondisi fisik tetap prima atau ya, apabila terjadi pergantian shift. 6, berhenti merokok ya, karena biasanya perusahaan akan melakukan tes kesehatan ya ataupun tes fisik, bisa terlihat ya kalau seorang perokok akan terlihat ya bagaimana kondisi perokok itu. 7, tidak bertato. 8, mampu push up di atas 50 ya. Jadi anak-anak sekalian, mulai sekarang cobalah ya latihan push up, mungkin mampunya 10, kemudian minggu depan naik jadi 13, terus sampai mampu sekali push up 50 kali. Kemudian 9, biasanya tes kesehatan mampu ya lari keliling lapangan bola misalkan sampai 6 putaran. Nah, ini hati-hati nih yang perokok. Biasanya anak sekalian perokok ini 3 keliling saja udah capek ya, udah napasnya napas bako. Ya. Selanjutnya anak sekalian ya, bagi mereka yang tinggi badannya kurang di atas, misalkan tingginya kurang, misalkan di bawah 163, maka anak-anak sekalian dalam melamar pekerjaan harus pilih-pilih. Artinya ya, kalau misalkan melamar ke pabrik, misalkan contohnya Astra Honda Motor ya, pabrik merakit motor, merakit mobil, maka anak-anak sekalian yang tinggi badannya kurang ya, Bapak harap anak-anak sekalian melamarlah pada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kemampuan otak ya, kemampuan daya pikir, keahlian ya. Contohnya ya sebagai tenaga mekanik. Nah, jadi anak-anak sekalian pilihlah sebagai tenaga mekanik ya, supaya kalian tidak perlu dipertanyakan mengenai tinggi badan. Karena tenaga ahli biasanya yang penting mereka itu ya punya atau menggunakan kemampuan otaknya. Contohnya seperti mekanik mobil, ya, tenaga mekanik motor, ya, tenaga instalator listrik, ya, maintenance electrical, ya. Biasanya orang-orang yang bekerja di tempat tersebut, ya, sudah harus tinggi badannya harus 163 seperti orang melamar ke pabrik merakit mobil atau motor. Atau yang biasa dilakukan oleh tenaga yang tinggi badan kurang ya, jadi tenaga yang membawa mobil ya,
Selain dia mekanik, juga dia membawa mobil, ya. Ini anak-anak sekalian, pekerjaan apabila kalian tinggi badannya kurang, ya. Kemudian apalagi yang seperti Bapak yang berkacamata, ya. Ini dibutuhkan, ya. Biasanya kalau ya seperti berkacamata begini, ya, mencarilah lamaran ataupun lowongan yang berhubungan dengan keahlian pemikiran atau kemampuan keahlian, misalkan contohnya keahlian menggunakan komputer, ya. Ya, seperti Bapak juga tadi sampaikan, tenaga mekanik, ya, tenaga servis, ya. Jadi lebih condong yang berhubungan dengan keahlian spesifik. Selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak sampaikan, ya, bahwa seorang calon pegawai agar sukses bekerja, ya, maka karakter apa yang harus dia miliki yang tentu disukai oleh perusahaan, ya. Pak, apakah sih itu karakter, ya? Jadi anak-anak sekalian, karakter itu adalah dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas, ya, dari setiap individu untuk hidup bekerja sama dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, ya. Jadi setiap orang mempunyai karakter yang berbeda, ya. Berbeda ketika menghadapi individu, menghadapi tempat pekerjaan, ya, menghadapi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan orang lain. Ya, jadi anak-anak sekalian, dalam bekerja akan terlihat, ya, masing-masing karakter orang, ya, dalam menghadapi suatu permasalahan, ya, atau menghadapi orang-orang tertentu dalam masyarakat. Anak-anak sekalian, di sini Bapak akan menyampaikan mengenai karakter pegawai seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Ya. Pertama, anak sekalian, ada istilah olah hati, ya. Kedua, olah pikir. Ketiga, olahraga. Dan keempat, olah rasa atau karsa. Tipe seperti apakah pegawai yang diinginkan oleh perusahaan, ya? Pertama, dalam olah hati, ya. Karakter yang diinginkan dalam olah hati ini untuk seorang karyawan atau calon karyawan adalah yang paling utama adalah jujur. Nah, sekalian, jujur ini, ya, untuk istiqomah berat, ya, tapi harus diupayakan, ya. Apakah Anda sekalian ketika baru masuk kerja jujur? Apakah sudah berkeluarga tetap jujur? Apakah setelah menaik pangkat masih tetap jujur? Ya, jadi tantangannya ini, ya. Jadi Anda sekalian, tantangan bekerja atau ketika naik pangkat, ketika bagian memegang keuangan, maka sikap jujur yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya, olah hati adalah bertanggung jawab. Jadi anak sekalian, sifat bertanggung jawab ini sangat dipentingkan, ya, sangat perlu ketika memangku jabatan ataupun menempati posisi tertentu, ya. Bahwa kalian bertanggung jawab sampai selesai, ya, sampai hasilnya terlihat, ya. Ini yang paling utama ketika bicara olah hati. Selanjutnya, ini beberapa poin olah hati yang harus dimiliki oleh seorang karyawan, ya. Selain daripada jujur, tanggung jawab, ada yang lain juga, ya. Ini, ya, siap mengambil resiko, ya. Kemudian juga berkorban, ya. Ini contoh-contoh dari olah hati, ya. Ketika kalian nanti menghadapi pilihan, ya, ketika kalian hari Sabtu atau hari Minggu ketika libur, ya, udah janjian sama istri jalan-jalan, tapi tiba-tiba harus lembur. Nah, disitulah, ya, kalian memilih, ya, apakah mementingkan kepentingan rumah atau kewajiban ketika ada panggilan lembur.
Ini yang harus kalian pilih. Tentu ya dipilihlah untuk mau nggak mau harus lembur ya, karena biasanya kita menunjukkan tanggung jawab ada pekerjaan dadakan ya, karena dadakan biasanya nggak tiap hari ya, pasti dadakan ini juga ya, itu harus kalian ambil, harus kalian lakukan. Selanjutnya olah pikir ya. Ini anak-anak sekalian, olah pikir ini ya, karyawan dibutuhkan adalah karyawan cerdas ya. Tentu ya, menjadi seorang karyawan itu harus cerdas ya. Ketika dia mengerjakan sesuatu pekerjaan, bagaimana ya, dia dapat menyelesaikan dengan cepat, tepat waktu, efektif, efisien. Kemudian juga kreatif ya. Jadi anak sekalian, ketika kalian bekerja harus kreatif ya, supaya disukai oleh atasan ya. Itu yang harus kalian lakukan. Selanjutnya anak sekalian ya, ini olahraga ya. Jadi anak sekalian, Bapak sampaikan, selain olah hati ya, itu sekarang juga olahraga ya. Jadi anak sekalian, pada saat bekerja nanti kalian harus diperhatikan juga kondisi fisik kalian, badan kalian. Apakah kalian fisiknya kuat ketika harus menghadapi pekerjaan shift pagi, shift siang, shift malam. Nah ini yang penting ya anak sekalian ya. Jadi kalau kalian siap ya olahraga ya, jadi kalau hari Sabtu Minggu upayakan ya selalu berolahraga ya. Apalagi kalau kalian dari sekarang sudah mulai ya. Hari Sabtu Minggu kalau libur ya, olahraga keliling lapangan, misalkan Istana Bogor ataupun Kebun Raya ya, hari pagi ya, untuk supaya fisik tetap kuat ya. Usahakan itu dilakukan seminggu sekali minimal. Selanjutnya anak-anak sekalian ya, tadi juga disampaikan mengenai olah rasa ya. Jadi ini yang harus kalian camkan ya, bagaimana kalian ya menjadi seorang calon karyawan yang mempunyai karakter, harus memiliki 4 olah tersebut ya. Ini yang Bapak harapkan. Ini anak sekalian gambaran dari alumni-alumni Bina Sejahtera yang lulus kontrak kerja di Jepang ya, yang mana mereka ya sudah digembleng 4 karakter tersebut ya. Nah, Bapak harap anak-anak sekalian juga bisa menerapkan hal itu untuk kemajuan kalian. Itulah anak sekalian gambaran dari ya, bagaimana pembentukan karakter kalian ya, mengetahui kelemahan fisik atau kekuatan fisik kalian, sehingga anak-anak sekalian bisa menentukan keberhasilan itu dari sejak sekarang ya, bagaimana mengolah fisik ya, pembentukan karakter ya, sehingga anak-anak sekalian ketika memasuki dunia kerja ya, tes kesehatan kalian bisa lakukan dengan baik, kalian bisa lulus ya. Begitu juga tes yang lainnya ya, misalkan tes kemampuan dalam hal fisik ya, seperti biasanya tes push up dan sebagainya. Itu saja anak-anak sekalian yang Bapak sampaikan. Sekian ya, apabila ada pertanyaan bisa kalian kirim lewat ya, BCR. Sekian anak-anak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.